Oke guys, welcome to my back channel di YouTube Score. Oke, malam ini kita langsung membahas beberapa isu hangat yang ada di Kota Probolinggo dengan narasumber dari mantan komisioner KPU tahun 2019, tahun 2000 sampai tahun 2024, yaitu Pak Hudri, dan juga mantan Ketua Bawaslu Pak Azam tahun 2019 sampai tahun 2024. Oke, mengingat sekarang ini masa tenang, tidak untuk kemungkinan dinamika yang ada di Kota Probolinggo ini cukup tinggi. Mengingat hal-hal yang memang seperti kampanye yang terjadi di beberapa kota ini, Bawaslu Kota pun merilis beberapa kerawanan yang tentunya itu akan berpotensi bagaimana euforianya dinamika politik yang ada di Kota Probolinggo. Oke, sebelum memasuki materi yang lebih dalam lagi, perkenalkan saya host dari podcast malam ini bersama Hermawan. Yuk kita langsung mulai acara ini. Oke guys, yuk. Malam ini kita kembali lagi dengan tema Pilkada Damai. Nah, tentunya teman-teman di sini semua pasti banyak persepsi mengenai Pilkada Damai ini. Kok bisa ada Pilkada Damai sementara fakta di lapangan itu sendiri banyak dinamika-dinamika yang terjadi. Salah satunya isu-isu hoax, black campaign, dan lain-lainnya. Yuk kita simak. Monggo Pak Hudri. Kiranya melihat Pilkada Damai ini bagaimana Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hermawan dan pemirsa podcast Skor. Ini menarik ya, karena memang momentumnya momentum pilkada. Jadi ada istilah damai itu kan berangkat dari pemikiran karena pilkada identik dengan kompetisi. Kompetisi itu ada kalah dan menang. Nah, karena berkonsekuensi kalah dan menang, maka perlu ada semacam pengkondisian agar dinamika yang terbentuk karena pilkada itu bisa berjalan secara damai. Bahwa masyarakat boleh memilih siapa saja, masyarakat boleh berbeda pilihan, siapa saja berdasarkan keyakinannya, dan nanti ketika menang atau kalah, itu sama-sama saling memberikan penghormatan dan apresiasi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Jadi makna damai ini sebetulnya lebih kepada bagaimana kesiapan individu-individu dalam masyarakat, begitu Mas Hermawan, dalam menghadapi dinamika pilkada. Ya, menang, ya kembali ke aktivitas asal. Kalah juga bisa menerima kekalahan. Ini konsekuensi dari sebuah kompetisi. Ya, sama lah dengan orang bermain sepak bola, kan tidak mesti selalu menang ya. Bisa kalah, bisa menang. Siap. Oke. Saat menang ya bolehlah kita senang, euforia sementara waktu, tetapi kan jangan sampai kemudian kemenangan itu mengabaikan prinsip-prinsip yang tidak kalah pentingnya, penghormatan atas bagian dari proses dalam dinamika politik pilkada. Sebetulnya begitu saja pemikirannya. Oke, baik Pak. Tapi begini Pak, kalau bicara soal Pilkada Damai ini memang banyak dinamika yang terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak kepada Bapak Bawaslu. Yes, ya. Harusnya kalau Pilkada Damai ini pengawasan itu bisa jadi tidak ada, bahkan terkait pemetaan kerawanan pun itu tentunya tidak ada karena mengingat Pilkada Damai tagline-nya. Sehingga setiap paslon ini pasti memahami bahwa artinya damai di sini ya adem ayem Pak, begitu. Monggo Pak, pandang jenengan pripun niki Pak? Terima kasih Mas Hermawan. Ini tadi sudah diulas oleh Mas Hudri. Beliau rekan
diharapkan dulu waktu di KPU periode 2019-2024. Mungkin saya luruskan lagi dari Mas Hermawan tadi, saya mantan Ketua Bawaslu 2018-2023. Oke, siap. Seperti itu. Terkait tema malam ini, terkait dengan Pilkada Damai, itu suatu harapan sebenarnya, harapan dari kita semua. Akan tetapi terkait dengan kontestasi ini, tadi sudah diulas juga oleh Pak Hudri, setiap pasangan calon itu pastinya ingin menang, ya. Nggak ada yang istilahnya maju itu ingin kalah. Ini bisa dilihat juga nanti dari beberapa paslon yang nantinya ingin benar-benar damai, ya ada, tapi ada beberapa yang untuk arogan atau bagaimana. Jadi istilahnya dia ingin menang dengan menghalalkan segala cara. Nah, harapan kita sebagai pengawas pemilu dari sisi perspektif pengawasan itu diharapkan setiap paslon, baik itu juga tim pemenangannya dari penyelenggara dan semuanya itu taat asas dan taat aturan. Intinya di sana sebenarnya. Kalau nantinya pilkada ini berjalan sesuai dengan asas dan aturan yang mengatur di sana, ya tentunya juga butuh dukungan dari masyarakat juga. Nah, kadang-kala budaya masyarakat saat ini yang cenderung untuk menghalalkan money politik, dianggapnya pilkada ini sebuah pesta demokrasi. Namanya pesta itu dianggap sebagai foya-foya membagikan uang. Kapan lagi? Selama 5 tahun ini kita mendapatkan itu. Nah, ini harapannya kita semua untuk dari KPU memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan teknis dan peningkatan partisipasi masyarakatnya untuk memilih di TPS. Kalau dari persepsi pengawasan sendiri diharapkan untuk menuju terwujudnya pilkada yang damai ini, partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi setiap tahapan pilkada ini agar sesuai dengan regulasi yang mengatur. Jadi intinya seperti itu. Kalau semua elemen masyarakat dari penyelenggara dan semua yang pihak terkait itu bisa bersinergi dan berjalan bersama, insya Allah pilkada damai itu akan terwujud. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak, siap. Karena mengingat ini, Pak, Kota Probolinggo ini kan kurang lebih masyarakatnya ini kan totalnya 250 ribuan. Yeah. Dengan paslon yang ada sekarang itu totalnya 4. Artinya bisa jadi Kota Probolinggo ini dengan paslon yang salah satu kota yang terbanyak dari beberapa yang ada di Kota Jawa Timur. Itu. Saya yang memikirkannya, ada apa di Probolinggo ini? Kok banyak perebutan gitu loh, Pak? Sehingga paslon ini kan adanya 4. Sementara di kota lain itu ada yang 2, ada yang 3. Mengingat artinya Probolinggo ini mungkin saja memiliki sejarah yang mungkin kiranya bisa direbutkan atau bahkan dikembalikan lagi secara budaya yang ada. Nah, apa kira-kira Pak yang ada di benak paslon ini, Pak? Saya kira yang paling penting, banyaknya calon ini menggambarkan bahwa kompetisi dalam demokrasi elektoral itu sangat terbuka. Dengan banyaknya calon, paling tidak itu menjadi indikator. Ya, walaupun bukan satu-satunya indikator, tapi paling tidak menandakan bahwa politik demokrasi elektoral di Indonesia dan khususnya di Kota Probolinggo itu sangat dinamis. Terlepas dari ada atau tidak ada potensi yang diperebutkan. Yang pasti yang diperebutkan ya kekuasaan politik. Itu pasti. Kekuasaan politik itu kan instrumen pendukungnya banyak. Ya, di antaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan yang lain-lain yang menjadi pendukung kekuasaan politik. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa banyaknya pasangan calon dan Kota Probolinggo, kota kecil, kemudian pasangan calonnya banyak. Sekelas Surabaya saja itu hanya satu. Ngawi Kabupaten 1, Trenggalek 1, Kota Pasuruan 1, rata-rata 2. Gitu. Jadi ini artinya bahwa dinamika politik di Kota Probolinggo dinamis tidak hanya pada jumlah calon, tapi juga ada pada pemilih. Karena pemilih kemudian
punya kesempatan dan punya banyak pilihan terhadap para pasangan calon yang ada. Tidak dipaksa untuk memilih satu atau dua calon, tetapi diberikan keleluasaan untuk memilih banyak calon yang ada. Bandingkan kalau misalnya seperti Surabaya atau Kota Pasuruan, itu kan dalam tanda kutip dipaksa untuk memilih orang dan kotak suara. Itu. Kalau tidak suka orang, milih kotak. Kan begitu. Kan sebetulnya Iya, Pak, itu. hampir sama perspektifnya dengan memilih kotak itu dengan tidak memilih. Kan begitu. Karena memilih dan dipilih itu adalah orang, bukan barang, itu ya. Jadi kalau kemudian di Kota Probolinggo ada 4 pasangan calon, ini menandakan bahwa Kota Probolinggo dinamika demokrasinya hidup, gitu. Partai politiknya dinamis, dia punya suara yang mencukupi, kemudian dia punya sumber daya manusia yang mencukupi dan sumber daya yang lain mencukupi, kemudian punya keberanian untuk mencalonkan. Jadi dinamisasi politik dalam kerangka demokrasi yang sehat itu di Kota Probolinggo ini nyata adanya. Gitu. Kalau ukurannya besar Surabaya besar, kalau ukurannya kecil Kota Pasuruan kecil. Kalau kabupaten Ngawi, Trenggalek itu ya kabupaten. Tapi Kota Probolinggo ini kan unik. Gitu. Levelnya sama dengan Kota Pasuruan dengan kota yang lain. Kalau ukurannya PAD-nya hanya berapa? APBD-nya hanya 1, sekian triliun. Kemudian sumber daya alam yang mau diperebutkan itu apa? Nah, ini kan sebetulnya variabel-variabel pendukung saja, tapi yang tidak kalah pentingnya ya bahwa demokrasi di Kota Probolinggo hidup, itu semuanya ingin ya, tampil berkontribusi positif untuk turut membangun Kota Probolinggo. Dengan semangat itu saja sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk mewujudkan pilkada yang damai. Sebetulnya cukup sudah itu. Kan begitu. Iya, oke Pak. Kalau dari struktur Bawaslu bisa jadi akan menambahkan pekerjaan Bapak-bapak Bawaslu karena mungkin dari tingkat pengawasan itu akan lebih ketat, Pak. Apalagi tadi saya tertarik dengan pengawasan masyarakat, partisipatif masyarakat, Pak. Nah, bagaimana Pak ketika orang yang ada di pengawasan partisipatif ini mudah terpengaruh dengan dinamika politik yang ada di Kota Probolinggo? Karena mengingat budaya juga itu mempengaruhi. Nah, tentu berita yang kemarin viral di daerah Sampang, Pak, itu, nah bisa jadi terjadi di Kota Probolinggo karena memang tensi atau perhatian khusus terkait demokrasi di Probolinggo ini juga cukup tinggi. Secara budaya hampir mirip karena Probolinggo juga pun kan banyak juga orang-orang budayanya ini dari Madura, Pak. Nah, tentunya ada kasih Pak kiranya semisal saja Pak ya, keempat paslon ini salah satunya pelanggaran itu cukup banyak yang dilanggar. Adakah konsekuensi yang diterima semisal dalam hitungan 1, 2, 3, 4 itu dapat digugurkan paslon ini dari segi kebanyakan pelanggaran? Karena pilkada damai ini kan bisa dibentuk ketika aturan yang ada itu sesuai dengan konsekuensi ketika keempat paslon ini, salah satu dari paslon ini melanggar cukup banyak pelanggarannya. Nah, persepsi masyarakat itu akan, oh ternyata aturan yang ditegakkan oleh Bawaslu dan juga KPU itu tegas. Sehingga pengawasan partisipatif pun dan pilkada damai ini bisa terlaksana. Nah itu bagaimana Pak kiranya itu? Ini kalau berbicara tentang banyaknya paslon dan juga SDM pengawas, memang berbalik-balik. Jadi gini, dari Bawaslu sendiri beserta jajaran ad hoc, kalau kita hitung, kita
Dari kota ada 3, dibantu staf, di kecamatan ada 3, di tiap kelurahan ada 1 orang, dan di TPS ada masing-masing 1 orang pengawas TPS. Nah itu kalau memang itu berbanding terbalik dengan jumlah DPT yang ada sejumlah sekitar 180 ya, 180.000 pemilih. Dan juga beberapa aktivitas kampanye dari paslon, masing-masing paslon itu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Ini memang menjadi suatu tantangan dengan keterbatasan SDM ini, bahwa Bawaslu sendiri sudah melakukan banyak sosialisasi terkait dengan partisipasi masyarakat ini untuk ikut serta mengawasi dalam setiap tahapan pemilu. Dan pengawasan partisipatif itu sendiri banyak tantangannya. Jadi selain salah satunya masyarakat tidak tahu regulasi, ya itu kita sudah memberikan sosialisasi dan edukasi, termasuk juga dari KPU sendiri terkait dengan teknis setiap tahapan juga memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu di KPU. Kita juga memberikan terkait dengan bagaimana masyarakat agar ikut serta untuk mengawasi pemilu ini sendiri. Tantangan yang kedua adalah teman-teman pengawas partisipatif itu ada yang tidak netral, ya berpihak. Itu yang menjadi potensi nantinya kita bagaimana agar pengawas partisipatif itu benar-benar melakukan upaya-upaya pengawasan agar benar-benar netral. Itu kita ada mitigasi apa-apa untuk meminimalisir adanya pelanggaran tersebut. Jadi memang pelibatan masyarakat ini sendiri cukup sangat dibutuhkan. Selain keterbatasan itu yang diawasi juga seluruh Kota Probolinggo. Dan terkait dengan apa tadi yang terakhir bentuknya apa tadi yang terakhir? Terjadinya ini Pak, yang gejolak di Sampang. Oh, gejolak yang di Sampang. Sama yang di Probolinggo. Ya memang rata-rata di Probolinggo ini kan penduduknya Pandalungan ya, campuran Jawa, ada yang Madura, dan kadang-kala bahasanya itu tidak jelas. Madura sendiri kita ngomong bahasa Probolinggo itu bingung. Nah itu dengan kemajemukan penduduk Kota Probolinggo ini, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi, ya, yang saat ini kemarin sudah dilakukan KPU dari beberapa segmen, ya. KPU sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih terkait dengan partisipasi masyarakat untuk ikut memilih, tidak golput. Yang kedua, pada sosialisasi itu juga mengundang dari pengawas dari Bawaslu atau kemarin juga dari Akademi Politik dan Demokrasi saya sendiri untuk menekankan pada pengawasan partisipatifnya. Jadi ada beberapa segmen dari ormas, dari keagamawan, dari UMKM, dan beberapa organisasi kepemudaan. Nah ini diharapkan dengan banyaknya sosialisasi dan pendidikan pemilih ini diharapkan dengan kemajemukan masyarakat Probolinggo bisa nanti diatasi dengan hal itu. Jadi masyarakat Probolinggo ini walaupun Pandalungan tapi akhirnya ngerti, tahu tentang bagaimana sih tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Apa yang harus diawasi, bagaimana cara nanti ketika melihat adanya dugaan pelanggaran oleh paslon ataupun tim kampanyenya, bagaimana cara melaporkannya, melaporkan ke Bawaslu, apa saja syarat formil dan materialnya. Nah itu kan kita sudah mengawali itu. Tapi setidaknya kalau masyarakat itu enggan untuk atau takut untuk lapor, kita setidaknya menghimbau kepada mereka setidaknya memberikan informasi awal, ya, memberikan informasi awal ketika dimanapun melihat adanya dugaan pelanggaran. Nah, itu setidaknya via WA, tentunya dengan disertakan bukti, ya, berupa foto ataupun video kegiatan yang terjadi, sehingga nantinya dari informasi awal itu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan turun ke lokasi yang dimaksud untuk menginvestigasi, mencari bukti-bukti dan data-data pendukung lainnya di sana. Nah, jadi seperti itu. Siap, oke Pak. Ya. Harapan tentu damai ini terlaksana itu mungkin sangat baik Pak kalau misalkan itu benar-benar terlaksana. Tapi kalau menurut jenengan,
Pak Hudri dan juga Pak Azam, Pilkada Damai ini, situasi yang ada sekarang di Kota Probolinggo ini, apakah mungkin Pak itu bisa terwujud dengan kondisi yang mana sekarang sudah melewati beberapa tahapan yang ada di Kota Probolinggo dan sekarang sudah pun ini memasuki masa tenang. Ya. Nah, kadang bahasa tenang ini masanya memang masa tenang, Pak. Ya. Tapi di balik masa tenang, tentunya banyak juga strategi-strategi dari setiap paslon di sini ini ya tetap untuk menciptakan pemilu yang damai. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Hudri dulu, Pak? Iya, jadi ada dua hal yang sangat penting yang saling mendukung ya. Jadi yang pertama itu edukasi. Yang kedua itu kesadaran atau kedewasaan berpolitik warga. Nah, ini kaitannya dengan perilaku politik warga. Nah, edukasi ini tanggung jawabnya terbagi dalam beberapa bagian. Jadi, edukasi pemilih ini menjadi kewajiban KPU untuk mengedukasi pemilih agar terlibat berkontribusi secara aktif dan positif di semua tahapan penyelenggaraan pilkada atau pemilu pilkada lah dalam konteks ini. Tidak hanya menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara atau yang kita kenal dengan coblosan, tetapi di semua rangkaian tahapan penyelenggaraan pilkada masyarakat turut serta terlibat secara langsung. Nah, itu edukasi pemilih. Nah, berikutnya adalah edukasi politik. Nah, edukasi politik ini bukan hanya menjadi domain kewajiban KPU, tapi juga menjadi domain kewajiban bagi peserta pilkada, termasuk partai politik pendukungnya. Nah, bagaimana peserta pilkada, para pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik ini mengedukasi masyarakat supaya tidak sebatas hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat menjadi masyarakat politik yang positif, menjadi masyarakat politik yang berdinamika, aktif, positif. Dia boleh terlibat sebagai apapun, jadi saksi pasangan calon, jadi tim sukses atau tim pemenangan, apapun. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat, termasuk dalam edukasi itu memberikan pandangan berupa pencerahan bahwa politik demokrasi itu ya sifatnya universal. Universalitas politik atau universalitas demokrasi itu merupakan sebuah gambaran dari terdidik atau tidak terdidiknya masyarakat politik. Ya, masyarakat politik itu ya dia yang punya hak pilih, dia juga yang dipilih, itu kan masyarakat politik. Nah, yang kedua adalah perilaku politik. Antara edukasi dengan perilaku itu berbanding lurus. Artinya dengan edukasi politik yang baik, positif, maka akan membentuk perilaku politik yang juga baik. Setidaknya dengan perilaku politik yang terbentuk, satu misal terbentuknya kedewasaan politik. Kedewasaan politik itu ya diantaranya kalau melihat indikator yang paling sederhana ya siap menang dan siap kalah. Ketika dia menang, dia mampu bersikap ya, sebagai seorang negarawan, bahwa kemenangannya bukan kemenangan dirinya, tetapi ini kemenangan semua masyarakat, semua warga, semua rakyat. Bahwa kemenangannya bukan semata-mata sebatas hanya menang dalam memperebutkan kekuasaan, tetapi menang dalam makna dia mampu memperebutkan kepercayaan masyarakat. Ketika dia kalah, ya dia menyadari betul bahwa masyarakat belum memberikan dukungan terhadap dia. Itu.
dia menyadari betul bahwa masyarakat belum memberikan kesempatan ya, menjalankan mandat rakyat, melaksanakan tugas-tugas konstitusi. Nah, ini kan ada dua hal yang saling terkait. Di satu sisi edukasinya berjalan baik, kemudian terbentuk perilaku yang baik ya, dengan beberapa indikator-indikator yang baik. Nah, KPU itu tidak sendirian. Kalau penyelenggara kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP lah, juga di tingkat nasional. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat secara umum. Bahwa berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pilkada, terwujudnya pilkada yang demokratis, berkualitas dan berintegritas itu bukan sebatas kewajiban KPU dan Bawaslu, tetapi juga kewajiban masyarakat politik ya, masyarakat pada umumnya. Kalau urusan tenang, masyarakat itu tenang, Mas Hermawan. Yang nggak tenang ini sekarang ini kan calonnya, ya kan? Calonnya sekarang ini nggak tenang. Itu. Jadi tanggal 27 ini itu hari di mana dia ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai khalifah fil ard, khalifahnya kota Probolinggo, ya wali kota Probolinggo. Lah kalau kemudian makanya suara rakyat itu suara Tuhan ketika rakyat memilih dengan keyakinan. Ketika rakyat memilih dengan keyakinan, maka sejatinya itu adalah amanah Tuhan yang harus dijalankan dengan memilih para pemimpin terbaik. Kita punya 4 pasangan calon. Yang 4 pasangan calon itu mana yang terbaik berdasarkan keyakinan untuk bisa membangun kota Probolinggo 5 tahun yang akan datang. Ya, kan itu saja sebetulnya. Tetapi kalau kemudian dia memilih hanya karena faktor tertentu yang sifatnya materialistik, misalnya kita kenal dengan money politik ya, atau politik uang, maka betapa meruginya. Tuhan sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk disuarakan dalam memilih pemimpin, tapi kemudian dikotori oleh perilaku-perilaku yang tidak pantas, dan itu boleh disebut menjadi tidak berbanding lurus antara edukasi yang berniat baik dan positif agar terbentuk kedewasaan dan kesadaran politik yang baik, itu kan tidak tercapai. Tapi setidaknya kewajiban kita adalah menyuarakan supaya masyarakat memilih berdasarkan keyakinan. Ini kan masih ada waktu beberapa hari ke depan. Nah, kita sebagai penggiat pemilu, saya mantan ketua KPU, kemudian Mas Azam mantan ketua Bawaslu, dan sekarang masih aktif concern sebagai pegiat pemilu begitu dan demokrasi khususnya di Kota Probolinggo. Saya kira juga bukan di Kota Probolinggo, karena kita beberapa waktu ini juga menjadi narasumber di beberapa kota dan kabupaten gitu ya. Ya tetap menyampaikan lah bagaimana baiknya agar demokrasi kita ya demokrasi yang sehat, kondusif ya, berkualitas, berintegritas, dan yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik karena dia mengemban amanah suara Tuhan yang dipercayakan kepada dia, kan begitu. Oke, baik Pak. Karena sangat menarik suara rakyat, suara Tuhan. Nah, tentunya di situ Pak. Artinya begini, kalau melihat dari suara rakyat, suara Tuhan, dan output-nya adalah pemilihan yang damai, Pilkada 2024 ini pemilihan yang sangat-sangat damai. Ada satu pertanyaan Pak, yang cukup mengganjal di saya pribadi, selaku host di sini. Pemilu dimulai duluan, pemilihan umum, artinya pemilihan presiden, sehingga turunan dari visi dan misi presiden ini salah satunya program makan bergizi. Nah, yang ingin saya tanyakan terutama nanti ke Pak Azam terlebih dahulu, itu adakah Pak kiranya koalisi dari paslon yang ada di Kota Probolinggo ini konsen atau selinier lah Pak dengan program minimal makan gratis? Karena kalau melihat beberapa debat di sini itu gratis dan bergizi belum ada yang arah ke sana. Belum ada. Ya. Bagaimana Pak? Ya, ini sebenarnya perspektif masyarakat tinggal nantinya pada saat terpilih, walaupun pada saat sekarang ini visi-visinya tidak secara khusus hierarkis lah istilahnya seperti itu dengan yang di RI.
Nah, akan tetapi masyarakat kan nanti bisa di situ menyuarakan saran atau usulan bagaimana suatu program dari visi misi itu bisa selaras dengan yang dari pusat, sehingga suatu program atau kegiatan itu bisa bersinergi dan bisa terwujud sampai di tingkat bawah. Itu yang pertama. Terus kalau saya kembali kepada yang dibahas tadi ya, mohon izin mungkin terkait dengan tipologi pemilih ya. Tipologi pemilih itu ada 3 tipologi. Jadi yang pertama itu kan terkait dengan pemilih apatis ya, yang saat ini dengan berbagai cara apapun, dengan adanya sosialisasi ataupun ajakan dari siapapun, mereka cenderung tidak mau untuk menyalurkan aspirasinya. Dia sudah tidak terpercaya dengan hasil pemilu atau pemilihan. Jadi dia enggan untuk menyalurkan aspirasinya apalagi datang ke TPS, sehingga lebih cenderung memilih untuk golput. Yang kedua ada pemilih yang pasif. Dia hanya sekedar datang ke TPS, mencoblos, sudah tanggung jawabnya sudah itu aja, ya selesai. Tapi yang ketiga ini ada pemilih yang aktif. Nah itu harapannya pemilih yang aktif itu bisa selain dia menyalurkan aspirasinya, dia juga bisa menilai apa yang dipilih. Dia melihat track record pasangan calon, visi misinya bagaimana, nantinya ke depan apakah bisa terwujud atau enggak. Dia berpikir cerdas dan ikut serta mengawasi terkait dengan setiap jalannya pemilu, dan juga mengawasi aspirasinya apakah nantinya bisa dimanipulasi atau enggak. Kalau kita berkaca evaluasi di pemilu tahun 2019, di situ masih ada pergeseran pada saat rekapitulasi suara. Nah, hal-hal yang seperti itu yang diharapkan dari masyarakat juga terkait dengan sinergi dari program pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan memang selayaknya ke depan akan bisa seperti itu, sehingga apa yang diprogramkan oleh pusat itu bisa secara merata turun ke masyarakat. Itu harapannya. Yang mudah-mudahan nantinya kalaupun siapapun yang terpilih menjadi wali kota Probolinggo, harapannya nanti bisa mewujudkan atau mensupport ikut mensukseskan apa yang sudah direncanakan oleh pusat sesuai dengan visi misi. Dan juga selain itu juga bisa mengembangkan kota Probolinggo ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Seperti itu. Terkait dengan masa tenang saat ini kan memang sangat rawan sekali potensi kerawanannya. Jadi seolah-olah masanya itu masa tenang, akan tetapi gejolak di bawah ini mungkin bisa jadi paslon dan tim pemenangan, koordinator apapun yang menjadi penggerak kesuksesan paslon ini kadangkala mencari celah untuk mempengaruhi pemilih, seolah-olah nanti ini bukan masa tenang sebenarnya, mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau materi lainnya, entah bagaimana caranya menyiasatinya, ketika pengawas lengah atau yang capek dan lain sebagainya, di situ yang bisa dimanfaatkan. Lah harapannya pada masa tenang ini memang partisipasi aktif masyarakat itu ikut serta ya, untuk setidaknya memberikan informasi awal lah. Nggak usah ikut lapor, nanti kalau lapor nanti malah dimusuhin tetangga atau pendukung calon yang lain. Jadi memberikan informasi awal ada kejadian pemberian money politik, nah seperti itu. Tapi saya rasa ini juga sulit, suatu tantangan yang harus disupport oleh semua pihak, semua elemen masyarakat untuk ikut serta seperti itu, karena tantangan ini sudah menjadi budaya. Iya, kalau sudah menjadi budaya dan masyarakat sudah apatis, ya sulit untuk terwujud itu. Oke. Itu. Siap. Mungkin ada tambahan Pak Udri? Ya itu tadi. Jadi apatisme masyarakat itu kan penyebabnya banyak ya. Dan semuanya saling terkait. Jadi tidak hanya terbatas kepada karena misalnya ya, para pelaku politik yang kita kenal dengan politisi
tidak menjalankan mandat rakyat dengan sebaiknya, ya bukan hanya sebatas itu. Karena apatisme itu lahir oleh karena banyak sebab. Bisa karena dirinya sendiri. Memang tidak ada daya tarik untuk menjadi bagian penting dalam dinamika politik. Termasuk bahkan dinamika politik kebangsaan. Perspektif politik dalam makna yang seluas-luasnya. Nah, karena masyarakat kita selama ini memahami politik itu hanya terbatas kepada perebutan kekuasaan, padahal kan tidak. Nah, itu ya termasuk menjaga diri untuk tidak melakukan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar asas dan aturan yang berlaku ya, sebagai pemilih. Dengan tidak melakukan praktek money politik, ya, sebetulnya dia sudah turut menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada atau secara umum turut menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Nah itu kan penting. Nah, itu. Diamnya masyarakat ini bisa dimaknai dalam banyak hal. Ya bisa karena ya tidak tertarik, bisa karena tertarik tetapi terbatas pengetahuan untuk terlibat aktif secara langsung, bisa karena dia ya sudah cukup memahami kalau pilkada ya memilih saja, kalau pemilu ya memilih saja, padahal prosesnya kan banyak, panjang ya. Kalau pemilu itu mulai dari launching sampai pelantikan presiden sudah 28 bulan. Kalau pilkada ini ya 11 bulan, itu hampir 1 tahun. Nah, waktu itu kan sangat panjang. Bisa saja karena faktor kejenuhan untuk mengikuti proses-proses itu, ya sudahlah nanti habis milih terpilih ya sudah kita kembali ke aktivitas masing-masing. Nah yang paling penting itu kalau di masa tenang yang seperti ini ya tenang untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan apapun, baik kontestan maupun pemilih gitu ya. Nah, tenang itu ya maknanya ya tidak melakukan penyimpangan apapun, tidak melakukan pelanggaran apapun. Bagi tim kampanye, bagi paslon ya sekarang sudah dilarang, misalnya berkampanye itu sudah dilarang. Tetapi bagi penyelenggara ya sepengalaman saya di KPU justru hari tenang tidak tenang. Ya. Itu. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dikerjakan walaupun berdasarkan tahapan sudah disiapkan, tetapi semakin dekat itu kan semakin semakin terdesak oleh situasi dan kondisi. Distribusi logistik yang harus perfect. Ya, tidak boleh salah, kebutuhannya terpenuhi dengan baik gitu. Memastikan bahwa semua organ dalam penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, para penyelenggara KPU, Bawaslu sehat semua karena sedang bertugas, nah kan itu. Nah, sambil kemudian menjaga ritme terutama di penyelenggara ya saya menyarankan karena saya sudah tidak lagi menjadi penyelenggara ya untuk tetap netral, karena netral itu untuk memastikan bahwa penyelenggara telah menjalankan tugasnya secara profesional kan begitu. Tapi kalau penyelenggara berpihak, nah itu akan menjadi potensi konflik. Yang awalnya ini tenang-tenang saja bisa tidak tenang. Jadi masa tenangnya itu menjadi tidak tenang karena terindikasi misalnya penyelenggara berpihak, penyelenggara tidak netral, penyelenggara kemudian merangkap apa ya, seperti saya dulu pernah ngalami dengan Mas Azam itu pernah ada penyelenggara tidak netral kemudian diberhentikan di malam hari H dan seterusnya, itu kan menjadi tidak tenang hari yang tenang itu. Nah begitu juga pasca pemilihan itu kan juga menjadi hari yang tidak tenang. Karena apa? Karena ada situasi yang mestinya harus terkendali atau terkontrol tapi tidak terkontrol oleh karena oknum ulah satu persatu orang yang tidak diharapkan. Ya yang paling penting
penyelenggara on the track lah, gitu ya. Penyelenggara on the track, kemudian peserta pilkada, ya, paslon, tim sukses dan jajarannya semua itu taat asas, taat aturan, tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan pelanggaran, ya anteng sampai nanti pelantikan bulan Januari aman, kemudian masyarakat kembali ke aktivitas masing-masing, membangun dan realitanya sekarang pada saat masa tenang ini ya, ini yang saya alami sendiri beberapa hari ini, mulai tadi malam ya. Ini memang paslon tenang banyak, tapi nggak tahu di tiap unsur-unsur tim pemenangannya, tiap bagiannya itu bagaimana. Ya. Tapi yang saya cukup menarik di sini realitanya, banyak masyarakat di saat masa tenang ini yang selama ini sering mendapatkan serangan fajar atau istilahnya, ya kadang-kadang fajar itu dianggap salah padahal bukan fajar ya. Nah itu mereka itu cenderung menunggu saat ini. Sampai bertanya, saya saat ini belum ada paslon yang masih apa-apa. Kapan ini? Kalau gitu saya lebih baik nggak nyoblos saja. Lah ini ya, realita ada juga masyarakat yang cenderung seperti itu saat ini. Ini cukup menarik ya, realita seperti itu. Ada lah ya, itu bagian dari pernak-pernik. Kita tidak membahas tentang salah benarnya, ya. Tapi kalau dari kacamata penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, sebaiknya ya perilaku seperti itu dihindari. Karena itu juga akan menjadi potensi konflik. Kalau misalnya nggak ketemu, ya kemudian akan terulang kembali di masa yang akan datang. Berulang. Tetapi kalau misalnya ketemu, diproses secara hukum, barangkali itu bisa menjadi efek jera ya, tidak dilakukan kembali. Karena kalau pembiaran tidak, karena pengawas itu ya terbatas juga. Makanya katanya Mas Azam itu tadi, yang tidak kalah pentingnya pengawasan partisipatif. Semua lapisan masyarakat harus punya perasaan atau merasa berkewajiban untuk turut mengawasi penyelenggaraan pilkada supaya berjalan dengan baik. Kalau nunggu laporan pengawas satu TPS itu 1 orang. Iya. Yang diawasi pemilihnya 600 orang. Kemudian paslonnya 4, saksinya 4. Kemudian ada 9 petugas KPPS dan Linmas. Kemudian ada masyarakat yang berjubel di sekitar area TPS. Nah, sangat terbatas 1 orang petugas TPS itu, maka keterbatasan jumlah petugas TPS itu ya harus didukung oleh pengawasan partisipatif. Nah, itu yang penting ya. Kita semua ini pengawas. Iya, Pak. Itu sebetulnya. Makanya di beberapa negara yang sudah maju itu, pengawas itu kan enggak ada sudah. Ya masyarakat yang mengawasi. Ada yang melekat kepada instansi tertentu, misalnya Kemendagri. Misalnya instansi pengadilan itu dan seterusnya. Nah, di Indonesia masih dalam tahap pengawas itu harus dibentuk. Pengawas itu harus terbentuk secara formal itu. Itu dulu, ini bagian dari proses. Tapi suatu saat kalau masyarakat sudah maju, ya semuanya masyarakat ini bukan hanya pemilih, bukan hanya rakyat. Ya siapapun. Ya termasuk yang dipilih. Iya. Ya sudah mencapai level kedewasaan sebagaimana yang diharapkan, ya barangkali pengawas itu tidak perlu terbentuk secara formal, karena masyarakat secara partisipatif atas kesadarannya sendiri dia bisa mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Oke. Ya, kira-kira begitu ya. Ini kan ngomongnya pensiunan kan begitu. Mas Azam pensiun juga. Kalau masih aktif, jangan. Harus tetap ada pengawas itu. Iya. Tantangannya kan juga pada saat di TPS itu bukan hanya keterbatasan personil, SDM juga, tapi kompetensinya, apalagi juga baik dari pengawas TPS dan juga KPPS. Ini ada yang relatif baru. Yeah. Nah itu tantangan juga, mereka harus bisa mengerti dan paham terkait dengan prosedur apa yang harus dilakukan di TPS. Sedangkan relatif baru untuk belajar
relatif waktunya singkat, lah itu dituntut untuk selain mendapatkan bimbingan teknis juga harus diharapkan untuk mau membaca PKPU-nya. Peraturan KPU, Iya, peraturan Perbawaslu. KPU, Perbawaslu itu juga harus paham. Jadi kendala-kendala kemarin itu kan juga sempat pada saat penghitungan suara, pada saat pencoblosan, pemungutan ada salah satu pemilih yang mencoblos partai dan caleg. Ya. Nah, itu kalau kita secara prosedur kan dihitung satu suara, ya untuk caleg, ya. Akan tetapi karena ketidakpahaman dari KPPS dan pengawas TPS atau juga termasuk saksinya juga, akhirnya dihitung dua. Dihitung dua. Padahal itu satu surat suara, dihitung satu caleg, satunya partai politik. Nah, sehingga pada saat penghitungan suara itu selisih. Jadi suara-suara yang diterima, ya logistiknya, terus surat suara yang digunakan, perolehan suara itu selisih. Akhirnya walaupun selisih satu itu harus sinkron semuanya, dan itu ada yang sampai subuh sampai pagi hari baru ketemu. Cuma kalau pilkada ini kan hanya 4 pasangan calon ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu itu sore udah selesai. Kalau misalnya pemungutan suara itu sampai dengan jam 1 ya. Kemudian setelah itu jeda istirahat sebentar. Saya kira tidak akan lebih dari 3 jam 4 jam sudah selesai. Hanya 2 surat suara. Hanya hanya 2 surat suara kan? Per TPS maksimal 300. 600. Iya, untuk pilkada 600. Untuk pilkada 600. Nah, pilkada 600 itu jam 3 jam 4 selesai itu. Kalaupun ada kesalahan ada waktu tidak mungkin sampai pagi tidak cukup. Beda dengan pemilu ya. Kalau pemilu surat suaranya 5 surat suara, kemudian masih harus menghitung berapa perolehan suara partai politik ya. Dicek, kemudian perolehan orang caleg itu dicek satu-satu. Itu bisa sampai pagi ketemu pagi. Ya untungnya sejak 2019 dan 2024 kemarin itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu diberi kesempatan untuk penghitungan surat suara itu sampai dengan jam 12 hari kedua. Tapi kalau pilkada selesai Mas Hermawan, sore itu sudah selesai. Artinya pasangan calon itu sudah bisa meraba-raba hasilnya. Sore itu. Dengan tabulasi yang ada di masing-masing pasangan calon itu sudah bisa dalam tanda kutip bisa klaim saya menang itu sudah bisa sore itu. Saya kira itu menarik lah itu pilkada. Karena kita ngobrol-ngobrol begini saja menandakan di Kota Probolinggo kan hari tenang betul-betul tenang saja kan. Baik, Pak. Itu. Baik. Karena kalau saya ambil kesimpulannya, Pak bahwasanya harapan besar, Pak, bagi masyarakat Kota Probolinggo pemilu ini, pilkada ini damai. Pasca atau sebelum dilaksanakan pemungutan suara ini. Tentunya harapannya itu, dan bagi teman-teman, untuk teman-teman penyelenggara juga pun, ingat, jaga netralitas. Nah, itu sangat penting teman-teman. Karena teman-teman di penyelenggara pun, entah di Bawaslu, entah juga di teman-teman KPU sampai tataran bawah, tetap harus dijaga netralitas. Karena salah satu untuk pemilu atau pilkada damai ini, salah satunya itu menjaga netralitas. Oke, cukup banyak tadi yang sampaikan Pak. Itu karena mengingat memang Kota Probolinggo ini harus memang betul-betul banyak dibahas. Di situ. Dan dibiasakan dibahas. Makanya podcast Skor ini saya kira positif lah. Itu mau membahas hal-hal seperti ini. Nanti jangan sungkan-sungkan Pak, jangan segan-segan juga, jangan kapok juga Pak untuk hadir di podcast Skor. Tetap nanti kolaborasi podcast Skor ini untuk tetap berkembang dan tetap kita akan mengawal apapun yang akan viral di Kota Probolinggo dan juga teman-teman yang memiliki wirausaha dan lain bisa kita undang untuk hadir di sini dan berani speak up di sini. Yuk, saya bersama host atas nama Hermawan izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.